Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, ada kabar terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait bocoran jadwal penyaluran PKH dan BPNT triwulan 2 atau tahap 2 tahun 2025 ya. Nah, bocoran ini sudah masuk beritanya. Nanti akan saya sertakan juga link berita resminya di deskripsi video ini. Bisa Anda baca-baca juga di situ. Dan juga ini sekaligus menjawab pertanyaan bagi kita semua terkait rumor penyaluran PKH tahap 2 yang katanya dipercepat sebelum Lebaran. Ternyata bisa terbantah dari informasi resmi yang disampaikan oleh Kementerian Sosial kali ini. Nah, berita ini baru diunggah atau diupload tanggal 17 Maret tahun 2025, jadi masih kemarin ya, dan ini masih sangat hangat. Nah, nanti terkait rangkuman beritanya bagaimana dan kira-kira bocoran penyaluran PKH dan BPNT tahap 2 itu paling cepat kira-kira bulan apa. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu akan saya sampaikan kepada Anda semua dari penjelasan berita yang sudah disampaikan, dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih senantiasa menyimak info di channel YouTube Ahmad Rizal Effendi tentunya. Dan pada kesempatan kali ini, sekarang hari Kamis ya, tanggal 20 Maret saya mengupload video ini di YouTube. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kemarin tanggal 17 ya, hari Senin, itu sudah ada info terupdate dari Kementerian Sosial terkait bocoran penyaluran PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2025. Saya kira banyak info yang juga beredar di media sosial, misal di TikTok, di Facebook, yang menyampaikan nanti PKH BPNT akan dipercepat infonya. Dan bahkan saya juga lihat di YouTube ya, yang menyampaikan sebelum puasa sudah cair dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ternyata Bapak Ibu, info resmi sudah diupload oleh Kementerian Sosial terkait bocoran penyaluran PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2025. Nah, berikutnya pada penyaluran besok, nah ini juga ada kabar yang update lagi. Kira-kira penerimanya apakah sama atau berbeda? Nah, ini menarik Bapak Ibu, karena pada penyaluran tahap 2 besok, itu akan menggunakan data baru yang namanya DTSEN. Jadi tidak lagi menggunakan DTKS. Jadi dulu adalah DTKS Bapak Ibu ya. Jadi sekarang sudah ada namanya DTSEN, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional ya, begitu. Nah, penyaluran tahap 2 ini nantinya akan menggunakan DTSEN. Dan juga Bapak Ibu, pada bulan Maret kali ini, nah ini ya, ini juga ada kegiatan survei atau uji petik ya, uji petik terkait updating data DTSEN. Jadi ada beberapa data yang perlu diupdate lagi, sehingga ditugaskanlah pendamping PKH di seluruh Indonesia untuk pengupdatean data tersebut. Jadi ada yang penerima bansos dan ada juga yang bukan penerima bansos, sama-sama didatangi. Tapi ada juga kok penerima bansos yang tidak didatangi, itu ada. Jadi di uji petik ini memang datanya sudah disampling oleh sistem sehingga tidak semua disurvei. Nah, untuk target pada tanggal 17 Maret kemarin sudah ada 25%. Jadi sudah mencapai target 25% dari keseluruhannya, di mana ini infonya sebagai berikut Bapak Ibu. Jakarta 17 Maret, di mana tahap ground checking atau uji petik data tunggal sosial dan ekonomi nasional ya sudah mencapai 25%. Demikian disampaikan Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf usai bertemu dengan pimpinan Badan Pusat Statistik. Nah, harapannya nanti kegiatan ground checking atau uji petik ini ya bisa selesai setelah Lebaran, begitu ya. Nah, berikutnya ini dia inti dari informasi kita terkait bocoran jadwalnya. Pada informasi tersebut juga disampaikan ya bahwasanya Bapak Menteri Sosial juga menargetkan uji petik sudah rampung sebelum bulan Mei. Sebab nanti DTSEN akan menjadi acuan bagi penyaluran bantuan sosial triwulan kedua pada Mei 2025. Jadi beliau, Bapak Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf, sudah menyampaikan pada berita tersebut, beliau menargetkan. Jadi ada target ya, targetnya yaitu
akan disalurkan paling cepat di situ adalah bulan Mei tahun 2025. Sehingga nanti PK-BPNT insya Allah kalau jadwalnya sudah siap ya, yaitu paling cepat pada bulan Mei tahun 2025 sesuai dengan info yang sudah diupload pada tanggal 17 Maret kemarin ya. Sehingga di sini Bapak Ibu ini tidak mundur ya. Banyak yang beranggapan ini adalah mundur jadwalnya, padahal Bapak Ibu tahap 2 ini yang belum tahu ya, atau mungkin yang baru dapat bansos, tahap 2 itu adalah bulan April, Mei, Juni. Ini adalah bulan tahap 2 di mana nanti kalau bantuan itu cair di April bisa saja, cair di Mei bisa saja, ataupun cair di bulan Juni juga sah-sah saja. Karena ini adalah masih rentang pencairan. Baru nanti kalau sudah lewat bulan Juli itu namanya telat. Tapi kalau masih 3 bulan ini, April, Mei, Juni, ini masih bulan penyaluran alias tidak telat. Nah, ini targetnya oleh Kementerian Sosial, infonya nanti paling cepat yaitu bulan Mei tahun 2025 untuk tahap 2 tahun 2025 ya. Berikutnya Bapak Ibu terkait nanti penerima yang cair pada tahap 2 apakah akan sama dengan tahap 1 ya. Nah, tentunya Bapak Ibu di sini sudah ada informasi lanjutan ya, informasi lanjutan di mana juga pada website Kementerian Sosial menyampaikan bahwasanya Gus Ipul juga mengatakan Kemensos akan mendapatkan data baru dari Badan Pusat Statistik ya setiap 3 bulan. Sehingga nanti penerima bansos bisa saja berubah setiap 3 bulan atau setiap tahap penyaluran ya. Menteri Sosial Gus Ipul juga menyampaikan mungkin 3 bulan pertama dia dapat bansos, tapi 3 bulan berikutnya dia tidak dapat karena mereka sebenarnya sudah dianggap mampu atau sudah dinilai oleh sistem sudah mampu atau sejahtera. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu, karena per 3 bulan nantinya atau per tahap nantinya Anda tidak akan selalu mendapat bantuan jika kondisi ekonominya ada perubahan. Misal kemarin secara ekonomi sangat membutuhkan atau sangat layak bansos sehingga dapat bantuan. 3 bulan berikutnya atau di tahap berikutnya kondisi ekonominya naik sehingga bantuannya terhenti. Nah, ini siap-siap saja karena sudah dengan informasinya nanti data penerima bansos itu akan berubah per 3 bulan. Karena nanti juga Kementerian Sosial akan mendapatkan data update dari Badan Pusat Statistik. Nah, ini juga menjawab kira-kira nanti di tahap 2, apakah akan sama dengan tahap 1 penerimanya? Kalau menurut informasi yang sudah disampaikan dan juga menurut hasil uji petik atau ground checking, menurut pendapat saya nanti untuk penerima PKH dan BPNT pada tahap 2 tahun 2025 tentu akan ada perubahan. Akan ada perubahan menyesuaikan dengan hasil survei dan juga hasil dari pemadanan dengan Badan Pusat Statistik. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti penerima bansos setiap tahapnya akan mengalami perubahan ya. Jadi tidak itu-itu saja. Nah, ini juga cita-cita banyak warga Indonesia yang dari dulu juga menyampaikan agar data bansos semakin update. Nah, sekarang sudah mulai dilakukan updating data dan nantinya kalau sudah ekonominya sudah sejahtera akan secara otomatis ya terhenti oleh sistem. Dan nanti yang belum dapat bansos jika dia layak akan mendapatkan bansos baru. Harapannya seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu ya. Dan ini ada satu penutup pertanyaan dari Hana Zafira 6879. Mohon maaf Mas kalau yang tidak dapat bansos tapi masuk survei Detesen, kira-kira itu masuk calon penerima bansos atau gimana ya? Ya mudah-mudahan saja ya si Hana Zafira kalau dia belum dapat bansos dan kemarin disurvei, berikutnya secara ekonomi yang disurvei itu sangat-sangat layak mendapat bansos, mudah-mudahan saja besok di tahap 2 bisa menjadi penerima bansos baru. Berdoa saja ya. Nanti kita akan coba lihat nanti di pencairan tahap 2 ada hal menarik apa saja yang bisa kita
ulas bersama. Ya, terima kasih sudah menyimak. Semoga infonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe di channel YouTube Ahmad Riza Effendi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.